Halo semuanya, hari ini kita bakal menyelami sebuah cerita yang penuh kontras tapi punya koneksi tersembunyi. Yuk kita bedah bareng-bareng sebuah momen kunci di mana dua dunia yang kelihatannya mustahil buat ketemu ternyata saling bersinggungan. Di satu sisi ada tahanan di sel gelap, di sisi lain ada seorang nona bangsawan yang hidup mewah. Gimana ceritanya mereka bisa terhubung? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba bayangin ya, di satu pojok dunia, ada seorang pemuda yang dikurung di penjara paling dalam di sebuah kota yang terpencil. Isinya cuma sepi dan putus asa. Terus di pojok dunia yang lain, ada seorang wanita muda yang sibuk warawiri di antara pesta dansa yang gemerlap dan bisik-bisik intrik politik. Hidup mereka tuh kayak langit dan bumi, bener-bener kebalikannya. Kelihatannya sih nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali kan? Tapi takdir mereka sebentar lagi bakal ketemu di sebuah tempat yang nggak pernah terbayangkan. Kekuatan macam apa sih yang bisa menjembatani jurang yang selebar ini di antara mereka? Nah, ayo kita gali lebih dalam buat mengungkap rahasia yang mengikat mereka berdua. Oke, kita mulai penelusuran kita dengan menjelajahi dua kehidupan yang sangat berbeda ini. Kita mulai dari si pemuda yang kita kenal sebagai The Sun, yang terperangkap dalam kegelapan yang seolah tanpa akhir. Jadi si Derek Berg ini dipenjara setelah sengaja bikin dirinya kehabisan energi spiritual. Tujuannya, biar nggak ikut misi berbahaya. Nah, sambil badannya pulih, pikirannya malah makin berat. Dia cemas banget kalau pertemuan rahasianya nanti bisa ketahuan sama artefak-artefak kuat yang nyegel penjara itu. Kalau sampai ketahuan, wah, akibatnya bisa fatal. Sementara itu, di dunia yang serba mewah, Nona Audrey Hall malah nemuin sebuah laporan tentang penderitaan orang-orang miskin di kotanya. Dan isu ini benar-benar menyentuh hatinya. Dia pengen banget bisa bantu, tapi ya terikat sama status sosialnya. Dia jadi penasaran, kok tiba-tiba ayahnya tertarik sama masalah ini ya? Apalagi ini terjadi pas banget sebelum dia sendiri mau ikut pertemuan rahasia yang sama. Pertemuan yang dia harap bisa jadi jalan buat ngebantu orang lain. Dan tepat jam 3, boom, dunia mereka yang tadinya beda banget itu tiba-tiba nyatu. Mereka berdua dipindahin ke sebuah istana mistis yang ngambang di atas lautan kabut abu-abu. Inilah tempat pertemuan klub tarot, sebuah perkumpulan super rahasia di mana hal-hal yang mustahil bisa jadi kenyataan. Begitu pertemuan dimulai, yang jadi sorotan utama ya ketakutannya The Sun. Dia langsung nanya ke pemimpin kelompok yang misterius, The Fool. Kehadiran saya di sini bisa ketahuan sama benda-benda kuat yang ngejaga penjara saya nggak? Nasibnya benar-benar bergantung sama jawaban The Fool. Jawaban The Fool ini ya khas dia banget, agak ngambang tapi cukup bikin tenang. Setidaknya jawaban itu cukup bikin Derek lega buat ngeluarin unek-unek berikutnya, sebuah nama mengerikan yang dia dengar dari teman satu selnya. Dan nama ini berpotensi mengguncang fondasi dunia mereka. Dan dari sinilah, wah, pengungkapan besar pertama muncul. Sebuah nama yang langsung bikin suasana di pertemuan itu jadi tegang. Sebuah nama yang seolah berbisik tentang kekuatan terlarang dan rahasia kuno. Jadi Derek nanya nih ke semua orang, ada yang pernah dengar nama Amon nggak? Dia cerita kalau Amon ini adalah orang yang ditemui sama ekspedisi teman selnya 42 tahun yang lalu. Pertemuan itu bikin semua anggota ekspedisi jadi gila, pikiran mereka hancur lebur, kecuali si kapten. Entah kenapa, cuma dia yang tetap waras. Aneh kan? Untungnya, The Hanged Man yang pengetahuannya luas langsung kasih pencerahan. Dia jelasin kalau Amon itu salah satu dari 5 keluarga besar di zaman dinasti Tudor kuno, dinasti yang terkenal kuat dan penuh misteri. Dan dari kelima keluarga itu, kata The Hanged Man, keluarga Amon lah yang paling misterius. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Keluarga Amon itu bukan sembarang keluarga. Mereka itu penghujat. Dan yang paling serem, mereka tahu caranya mencuri kekuatan dewa. Coba bayangin, punya kekuatan buat nantang para dewa. Itulah taruhannya. The Hanged Man langsung ngasih peringatan keras. Teman satu selnya Derek itu bukan korban. Dia itu teka-teki. Bisa bertahan hidup dan tetap waras di tengah kegilaan selama puluhan tahun itu bukan tanda kekuatan, tapi justru bukti kalau dia itu bahaya banget. Jauh lebih berbahaya dari kelihatannya. Oke, dari misteri Amon, sekarang kita pindah ke pengungkapan besar kedua. Pengungkapan ini datang dari obrolan pribadi antara Justice dan The Fool, dan bakal mengubah pemahaman kita soal waktu itu sendiri. Audrey bawa 3 lembar halaman baru dari buku harian tokoh sejarah, Roselle Gustav. Dan isinya, wow, Roselle nulis pakai bahasa Mandarin, ngaku kalau dia, sama kayak The Fool, juga datang dari bumi. Pengakuan ini seolah menghancurkan anggapan kalau The Fool itu sendirian dalam perjalanannya.
Di buku harian itu ada detail yang bikin kepala pusing. Ada referensi soal TikTok, soal PUBG, yang nunjukin Rosal itu datang dari bumi kurang dari setahun sebelum klien, alias The Fool kita. Tapi, ada satu masalah besar. Rosal itu udah meninggal ratusan tahun yang lalu. Jadi intinya gini, mereka berdua datang dari bumi di waktu yang hampir sama. Tapi pas nyampe di dunia ini kedatangan mereka beda, 200 tahun. Ini benar-benar paradoks waktu yang gila kan? Sebuah teka-teki yang seolah menentang hukum realitas itu sendiri. Pertemuan selesai, semua udah tukar-tukaran info dan bahan langkah. Tapi pas mereka balik ke dunia nyata masing-masing, nah disitulah ancaman yang sebenarnya baru dimulai. Bayang-bayang terasa makin panjang, dan bahaya seolah mengintai dari tiap sudut. Dengerin saran The Hanged Man, Derek langsung coba hubungin kapten itu buat cari tahu lebih banyak. Jantungnya pasti deg-degan banget tuh, sambil ngetuk-ngetuk dinding logam di antara sel mereka, berharap dapat jawaban yang bisa nyelamatin hidupnya. Tapi, nggak ada jawaban. Hening, sunyi senyap, dan kadang, keheningan itu justru jawaban yang paling menakutkan kan? Tiba-tiba ada suara. Suara pelan, kuno, kayak desiran daun kering. Tapi suaranya bukan dari sel sebelah. Suaranya datang dari kegelapan persis di belakang dia. Bikin bulu kuduk merinding. Dan kita ditinggalin sama dua akhir yang bikin tegang. 1, ancaman fisik yang nyata buat The Sun. 2, teka-teki eksistensial yang bikin pusing buat The Fool. Ini ngebuat kita jadi mikir, mana sih yang lebih bahaya sih? Ancaman yang ada di depan mata atau ancaman yang bahkan nggak bisa kita pahami? Coba deh, kalau Anda di posisi mereka, kira-kira gimana? Pikirkan baik-baik.